Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam Nusantara, salam satu rumpun. Di video Sabda Alam 85 kali ini, saya lagi menelusuri informasi bahwasanya di sini ada makam salah satu leluhur yang dikenal oleh masyarakat, itu Buyut Candi ya. Nanti ikuti perjalanan kami terus, jangan di skip mas bro, dan pantengin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita coba untuk menelusur dari bawah sampai alhamdulillah kita sampai ketemu dengan makam atau makam ini Kang. Makam sih kan, Makam ya kan, di sini banyak makam ya. Kita lagi menapak tilas budaya Karuhun. Jadi menurut informasi-informasi yang kami dapat, bahkan nanti ada cerita-cerita menarik dari Kang Jeffrey. Beliau adalah warga sini. Ini dari pemukiman sekitar 2-3 kilo ya, kita naik gunung ya. Ya. Sekitar seperti itu. Kalau ditempuh sekitar setengah jaman lah kita sampai ke sini ya. Jadi oke, Mas Ruko, nanti akan sedikit saya bertanya pada narasumber. Kebetulan beliau narasumbernya Kang Jeffrey, karena beliau juga orang sini. Beliau juga nanti ada cerita menarik dari beliau bahwa beliau pernah bermimpi dan ya, alhamdulillah sampai ke tempat ini Mas Ruko. Ini yang sangat menarik, nanti akan kita kupas apa aja yang memang beliau ini alami dalam mimpi tersebut, sampai beliau itu sampai menemukan ada satu, ini bukan satu ya, banyak makam di sini, tapi ada satu yang dituakan di sini ya, begitu. Oke, langsung aja saya akan bertanya langsung kepada narasumber kita, yaitu Kang Jeffrey. Kalau bisa kenalkan dulu Kang Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Jeffrey ya. Dan di sini alhamdulillah saya warga daerah sini ya. Dan terima kasih juga kepada Kang Sabda Alam 85 Ya, sama-sama atas kunjungannya. Dan, insya Allah saya akan sedikit bercerita mengenai lokasi ini, dan itu terkait dengan mimpi saya ya awalnya. Jadi pertama-tama sebenarnya saya sudah mendengar dari dulu ya, dari tahun-tahun kemarin tuh mendengar bahwa di sini tuh area sini ada sebuah makam ya. Yang biasa orang-orang sini menyebutnya itu Buyut Candi. Buyut Candi. Ya, Buyut Candi. Nah, saya tuh baru kemarin ini saya kesini alhamdulillah. Itu juga atas dasar petunjuk dari mimpi ya. Jadi awal mulanya mimpi itu saya tuh melihat pohon bambu. Pohon bambu ada ya, itu. Oke, nah, jadi di bawahnya itu ya jalannya itu penuh dengan daun bambu yang sudah kering. Daun bambu yang sudah kering. Setelah jalan itu ternyata di situ ada sebuah pohon besar. Dan di bawahnya ada sebuah
batu yang diselimuti kain putih ya. Ternyata dan setelah itu di area sekitar sini juga saya melihat batu besar. Batu besar itu wallahu alam ya. Yang saya lihat di mimpi itu ada 3 sosok. Yaitu yang pertama sosok naga sebelah kanan, yang di tengah itu wallahu alam itu juga mungkin yang punyanya atau buyutnya saya kurang tahu atau kurang paham juga. Dan sebelah kiri itu yaitu adalah macan kumbang ya, atau disebutnya panglima kumbang di dalam mimpi itu. Baik. Kalau ini Kang Jeff, ini kan kain kafan ini kan masih baru ya. Apakah Kang Jeffrey sendiri yang memasang kain kafan ini? Ya, karena sebelumnya di dalam mimpi itu kain kafan ini sudah lusuh ya, sudah lusuh. Ada noda-noda lumut lah, kalau orang sini menyebutnya lumut ya. Udah ini juga gitu tuh. Udah kusam ya, udah kusam. Dan akhirnya saya berinisiatif ingin menggantinya kain tersebut gitu tuh. Yang baru ya. Dengan yang baru. Gitu. Ini dia. Oke Kang JP. Jadi kalau menurut Kang JP sendiri dari pengalaman spiritual Kang JP ataupun dari cerita-cerita warga setempat yang mungkin notabene nggak semuanya tahu di sini bahwasanya di sini ada makam ya, beberapa makam sebenarnya nanti kita akan telusuri Mas Bro, beberapa makam di sini. Apa yang selama ini Kang Jeffrey dengar atau Kang Jeffrey alami sendiri di tempat ini gitu Kang? Sebelumnya saya menurut warga dulu ya, menurut warga di sini tuh ada sebuah atau candi ya, boleh dikatakan dahulu itu kerajaan ya dahulu. Tapi dulu itu masih belum adanya Islam atau masih agama Buddha ya. Oh dulunya di sini itu ya. Makanya di sini tuh disebut candi, mungkin dari situ juga. Dan alhamdulillah kemarin setelah saya telusuri dengan saudara saya waktu kesini itu, menurut ini kacamata saya ya, menurut kacamata saya itu memang di sini tuh ada sebuah candi di area dekat sini, masih agak sebelah sini ya, di atas ya. Ada sebuah candi di situ, kerajaan. Tapi sudah tertutup ini ya, tertutup pohon dan tertutup ini ya, alang-alang ya. Kita juga untuk menelusuri karena nantilah di tempat kedua insya Allah lah kita cari ya. Ya boleh gitu ya. Terus jadi candi itu letaknya di atas sana. Karena sekarang sudah termakan usia ya, jadi sudah tertutup oleh tanah dan juga rumputan ya. Setelah itu menurut kacamata saya, menurut pandangan saya di sini tuh adalah makam para murid-muridnya, boleh dikatakan buyut candi ini gitu. Jadi ada panglimanya, ada muridnya atau prajuritnya di sini tuh. Baik. Kalau Buyut Candi itu kan mungkin julukan ya. Nah, sebenarnya beliau itu punya nama. Kalau boleh tahu Kang Jeffrey selama ini apakah sudah tahu nama beliau seperti apa? Nah, cerita dari masyarakat ataupun memang katakanlah menurut pengalaman spiritual Kang Jeffrey sendiri. Kalau untuk nama ya, kalau menurut spiritual saya itu ada sebuah nama. Tapi kalau untuk warga saya kurang tahu ya, karena mereka menyebutnya Buyut Candi. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat nama juga ya, dapat nama di sini tuh, bahwa di sini tuh ada makam yang ditertuakan, yaitu dulu ada yang namanya Syekh Abdul Wahid. Tapi wallahu alam ya, wallahu alam. Jadi jangan percaya ucapan saya, istilahnya itu menurut saya saja ya, pengalaman spiritual Kang Jeffrey yang memang pernah datang ke dalam mimpi ataupun seperti apa, beliau mengaku menyebut nama tersebut ya, seperti itu ya. Syekh Abdul Wahid ya. Dan di sini juga ada panglimanya di sini. Ada banyak di sini panglimanya dan juga prajuritnya ya. Alhamdulillah. Baik. Mungkin itu Mas Bro sekilas tadi pengalaman Kang Jeffrey perihal masalah tempat ini, dari pengalaman pribadi dia sampai istilahnya
cerita-cerita juga dari sebagian kecil masyarakat mengetahui tempat ini ya. Oke, nanti akan kita lanjut kembali untuk menelusuri yang tempat-tempat yang lainnya ya. Oh, Mas Luko, kita lanjut kembali karena di sini mohon maaf, di sini juga ada makam. Terus ke sini, di sini juga ada tanda batu makam. Langsung sini Pak. Ini masih asli. Ini masih mesannya masih asli original. Bahkan yang di sana juga ada ya, di balik pohon ini juga ada batu-batu ya, mungkin tanda ini ya, nisan ya, batu nisan ya. Yang dulu itu kan hanya dicirikan hanya batu ya di sini ya. Ada hal yang menarik lagi nggak, cerita tentang perihal Syekh siapa tadi? Beliau Abdul Wahid. Seperti apa ceritanya? Seperti lagi ada hal menarik lagi, cerita menarik lagi Kang. Jadi kalau menurut perjalanan saya kemarin itu di sini itu sebuah petilasan ya, sebenarnya di sini itu adalah petilasan Syekh Abdul Wahid. Nah, untuk makomnya ternyata setelah mediator kemarin tuh adanya di daerah Kudus. Ya, daerah Jawa sana. Dan beliau ternyata masih ada keturunan dari Sunan Kudus. Kasih keturunan Sunan Kudus. Ya, betul. Nah, gini Kang Jep. Kalau perihal ada candi di sini dulu masih ada kerajaan Hindu Buddha ya. Ya. Nah, ceritanya di sana ya, nanti di sana. Kemungkinan dulu karena Banten itu sebelum Kanjeng Sunan Gunung Jati ke Banten, ya kan, itu ada kerajaan Hindu Buddha juga di sini. Di tempatnya di Banten Girang itu kan ada kerajaan Pucuk Umun ya, Prabu Pucuk Umun ya. Kemungkinan ini juga daerah kekuasaan Prabu Pucuk Umun mungkin, karena ini kan masih di wilayah Banten ya, nggak jauh dari daerah Banten Girang gitu loh. Mungkin ya seperti itu. Jadi ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati menikah dengan anak Adipati Banten, punya 2 orang anak, yaitu Pangeran Sabak Kingking atau Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin dan Nyai Ratu Naon. Maka dari itulah peperangan antara Prabu Pucuk Umun dengan putra dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin ya, gitu ya. Sehingga Islam itu berkembang pesat di sini, penyebaran Islam. Ya sebelumnya juga Islam sudah ada di daerah Banten itu sudah ada, tapi mungkin penyebarannya kurang maksimal ya, kurang terbuka, kurang terang-terangan, karena memang ada satu kerajaan yang memang masih memeluk agama Hindu Buddha ya, gitu ya. Nah, jadi hal yang menarik di sini ialah di sini banyak makam yang memang masih makamnya juga hanya bertanda batu ya, batu nisannya seperti itu ya. Betul. Terus di sini dikenal juga dengan masyarakat dengan buyut candi. Nah, buat pengetahuan spiritual Kang Jeffrey itu ke Syekh Abdul Wahid. Ya. Dan di sini juga petilasannya beliau. Tapi di sini ada makam ini memang makam siapa Kang Jeff? Kalau jadi kemarin perjalanan spiritual saya tuh di sini tuh memang ada beberapa makam ya yang dituakan juga, yaitu salah satunya dari panglima-panglimanya di sini itu dan prajuritnya. Karena mungkin sudah termakan usia, jadi ya seperti inilah gitu. Tapi banyak sih masih ada batu-batu batu nisan yang masih ada terlihat jelas ya di daerah sini. Masih ada banyak. Baik Kang Jeff. Mungkin ya ini hanya sekilas ya Kang Jeff. Insya Allah ada part kedua, nantilah kita akan menelusur secara misterinya gitu. Mungkin sekarang saya mengungkap secara apa ya? Mungkin secara johiriahnya aja dari apa yang memang Kang Jeffrey, pengalaman Kang Jeffrey, cerita-cerita dari masyarakat, perihal keberadaan petilasan ataupun makam itu, karena di sini banyak makam juga. Mungkin ya nanti kita akan lebih jauh lagi, lebih dalam. Baik Mas Luko, mungkin ini penelusuran singkat ya kami ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Ini sudah jam 6 ya, jam 6 sore ya. Jam 6 sore. Insya Allah nanti part kedua kita akan coba untuk menelisik lebih jauh lagi tentang hal misterinya, kegoibannya dan lain-lain. Mungkin insya Allah juga dibantu juga oleh kawan-kawan saya.
seperti Kang Jeffrey dan mungkin ada kawan-kawan yang lain yang mungkin akan mengeksplor ke sini ya. Ya. Tujuan kami hanya menapak tilas budaya leluhur dulurku. Biar apa? Biar sejarah itu tidak punah, biar kita mengenal perjuangan beliau-beliau, dan biar kita juga mendoakan beliau-beliau yang sudah gugur, yang sudah wafat, dengan jasa-jasa beliau dulu seperti apa, mengajarkan ajaran kebaikan, berjuang untuk negeri ini dari penjajahan-penjajahan yang menjajah negeri ini ya, khususnya di tanah Banten. Baik Mas Menurutku, terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Oh iya, saya mengenalkan diri juga, beliau juga punya channel YouTube sebenarnya. Iya, tapi beliau vakum atau gimana saya nggak tahu. Mudah-mudahan beliau juga lebih, nanti besok kita kolaborasinya lebih inilah. Jadi insya Allah beliau juga sebenarnya udah banyak beliau subscribernya. Tapi kalau Mas belum masuk subscriber, subscribe lah. Apa channelnya? Singo Padepokan Ya. Singo Padepokan Kalijogo New 2020. Singo Padepokan Kalijogo New 2020. Saya ulangi, Singo Padepokan Kalijogo New 2020. Nanti di kolom deskripsi saya tulis channel beliau ya. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.